Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas alur cerita film Fit X. Film ini diawali oleh sang pemeran utama, yakni seorang pria bernama Chuck Nolan. Chuck Nolan ini adalah salah satu petinggi perusahaan Fit X yang merupakan singkatan dari Ekspedisi Federal Express. Pada suatu kesempatan, Chuck berkunjung ke kota Moskow di Rusia. Seperti kebanyakan kebiasaan petinggi perusahaan, Chuck menyempatkan diri untuk mendidik staf yang ada di Moskow. Namun, di sini Chuck nampaknya tidak puas dan murka dengan kinerja staf yang ada di kota tersebut. Hal ini dikarenakan saat Chuck membuka paket yang ia kirim sendiri tanpa sepengetahuan orang lain dari markas SpeedX di Amerika Serikat ke Moskow. Ternyata, paket tersebut berisi sebuah timer. Timer tersebut menunjukkan angka waktu 87 jam 22 menit 17 detik, yang artinya stafnya bekerja sangat lambat karena paket yang ia kirim sampai pada 3 hari kemudian. Yang mana visi misi dari perusahaan FitX adalah mampu mengirim paket hanya dalam jangka waktu 1 malam saja. Setelah menguapkan kekesalannya, Chuck bertolak kembali ke Amerika Serikat karena ada acara keluarga, yakni makan malam Natal yang juga dihadiri kekasihnya bernama Kelly. Saat acara berlangsung, tiba-tiba ada pesan dari perusahaan yang mengharuskan dirinya segera pergi ke Malaysia untuk urusan pekerjaan. Tentu saja, hal tersebut merusak suasana harmonis malam itu. Dengan berat hati, Chuck berpamitan dengan kekasihnya Kelly untuk pergi ke Malaysia. Di sini, Chuck berjanji akan segera kembali pada malam tahun baru untuk merayakannya bersama-sama. Kelly memutuskan untuk mengantar Chuck ke bandara. Namun, sebelum berpisah, Kelly memberi Chuck sebuah jam antik peninggalan keluarganya yang berisi foto dirinya. Dan Chuck memberi Kelly sebuah kotak sebagai hadiah Natal, yang mana ini memang hampir menjadi kebiasaan banyak pasangan kekasih. Setelah itu, Chuck bergegas ke pesawat kargo yang akan ia tumpanginya ke Malaysia. Dan disinilah terakhir kalinya mereka bertemu dan petualangan pun dimulai. Setelah puas memandangi wajah Kelly, Chuck bergegas ke ruang kokpit dengan tujuan hanya sekedar ingin mengecek kondisi di sana. Namun, Chuck merasa akan ada yang terjadi saat dirinya melihat para pilot dan kopilot sedang sibuk mengontak daratan dengan radio namun tidak ada tanggapan. Terlihat di radar pesawat ada sekumpulan awan badai yang sangat dahsyat berada di jalur pesawat kargo tersebut. Sang pilot menjelaskan kepada Chuck untuk menghindari badai, pesawat harus berbelok dan menyimpang lebih dari 320 km dari rute yang seharusnya. Pilot tiba-tiba menyuruh Chuck agar sebaiknya ia duduk kembali dan menggunakan sabuk pengaman karena sesuai radar, diperkirakan pesawat akan mengalami turbulensi yang sangat besar. Tapi, sepertinya Chuck menyepelekan peringatan tersebut dan malah pergi cuci muka di kamar mandi. Dan benar saja, tiba-tiba pesawat terhentak dahsyat. Untungnya Chuck berhasil duduk di kursi dan menggunakan sabuk pengaman setelah beberapa kali dirinya terlempar ke sana kemari di dalam kabin. Kawan Chuck yang juga seorang kopilot dari pesawat kargo itu berkata kepadanya bahwa kemungkinan pilot akan mendaratkan pesawat tersebut di atas air. Setelah berkata demikian, si kopilot memberi Chuck perahu karet darurat. Tak lama berselang, sang kopilot yang memberi Chuck perahu karet tak sadarkan diri akibat turbulensi yang sangat kuat membenturkan kepalanya. Chuck semakin ketakutan dan memeluk perahu karet pemberian sang sahabat tersebut dengan cukup erat. Tak lama kemudian, pesawat yang ditumpangi Chuck kehilangan tenaga dan menghantam laut lalu terbakar dan tenggelam. Tapi, beruntungnya Chuck berhasil keluar dari pesawat, berenang menuju permukaan dan berhasil menaiki perahu karet pemberian sang sahabat tadi. Ia terombang-ambing di lautan ganas sambil melihat pesawat yang terbakar lalu tak sadarkan diri. Pada esok paginya, Chuck terbangun dan sadarkan diri. Ia terdampar di sebuah pulau terpencil di tengah laut. Ia menghabiskan hari pertamanya di pulau tersebut dengan mengumpulkan kotak paket yang terdampar di pinggiran pantai. Setelah kelelahan, ia duduk di tenda darurat yang dibuatnya dari perahu karet dan memandang jam pemberian Kelly lalu menangis. Keesokan harinya, Chuck menuliskan tulisan help yang ditulisnya di pinggiran pantai, dengan harapan ada pesawat lewat yang membaca tulisan itu. Tapi, tak lama kemudian, tulisan itu hilang karena diterpa ombak. Ia pun tak kehilangan akal, ia mengumpulkan kayu besar yang disusun sedemikian rupa, sehingga membentuk kata help, supaya tidak lagi terhapus oleh ombak. Di hari berikutnya, Chuck mulai ekspedisi berkeliling pulau sambil mengumpulkan kotak paket di sekitar pantai. Ia menemukan sebuah gua di atas batu-batuan di pinggiran pantai.
Setelah mengecek kondisi dalam gua, ia memutuskan untuk memanjat tebing agar bisa mengamati pulau tersebut dari atas. Setelah berhasil memanjat tebing, ia bisa melihat keseluruhan pulau itu. Tapi, matanya tertuju kepada suatu objek mengambang di pinggiran pantai. Ia kemudian turun dan berlari secepatnya menuju objek itu. Setelah mendekati objek, wajah Chuck berubah menjadi takut bercampur sedih. Ternyata objek yang mengambang itu adalah mayat sahabatnya yang juga kopilot di pesawat kargo. Ia kemudian membawa mayat sahabatnya ke darat, lalu melepas sepatu dan mengambil senter, lalu menguburnya di bawah batu besar, dan kemudian menuliskan namanya di sana. Keesokan harinya, ia bertekad untuk pergi dari pulau terpencil itu dengan cara mendayung perahu karet. Tapi, sayangnya ombak dan badai terus-terusan menghantam perahu karetnya. Ia terpental dan kakinya terluka oleh terumbu karang. Dengan sisa tenaga yang ada, Chuck mengurungkan niat untuk melarikan diri dan memilih untuk berteduh dan beristirahat dalam gua yang ia temukan beberapa hari yang lalu. Di hari berikutnya, ia memutuskan untuk membuka paket yang selama ini ia kumpulkan. Isi kotak paket itu bermacam-macam, mulai dari sepatu hingga bola voli. Insting bertahan Chuck mulai tumbuh. Ia berusaha untuk menyalakan api dengan kayu selama seharian, tapi tak berhasil. Yang ada malah tangan Chuck yang terluka dan berdarah. Ia pun marah dan menendang semua objek di sekitarnya, lalu melempar bola voli yang berada di sampingnya. Setelah mencuci tangan dan emosinya mereda, Chuck berniat untuk kembali menyalakan api. Namun, tiba-tiba fokusnya tertuju pada bola voli. Ia memungut bola voli bersimpah darahnya itu, dan perlahan-lahan menggambar mata, hidung, dan mulut, lalu meletakkannya di sampingnya. Setelah itu ia kembali berusaha menyalakan api dengan menggosok batang kayu ditemani teman barunya, si bola voli tadi. Akhirnya, ia berhasil menyalakan api pertamanya setelah berhari-hari terdampar di pulau tersebut. Chuck merayakannya dengan membuat api unggun yang sangat besar dan memanggang kepiting yang didapatnya dari hasil berburu. Sambil berpesta ia curhat kepada bola voli yang diberinya nama Wilson. Ia mulai menjelaskan pada Wilson bahwa dirinya tidak mungkin bisa diselamatkan karena area pencariannya terlalu luas dan ada kemungkinan para pencarinya mencarinya di lokasi yang salah. Mengingat sebelum pesawat jatuh, pilot sempat membelokkan pesawat 320 km dari rute yang seharusnya. 4 tahun pun berlalu. Chuck dan si Wilson bola voli terdampar di pulau itu. Chuck jadi gondrong dan berewokan karena tidak pernah potong rambut. Suatu hari, Chuck menemukan sebuah objek yang hanyut terdampar di pinggir pantai. Setelah diselidiki, objek itu ternyata bagian tembok toilet umum portable yang sudah terpotong separuh. Ia kemudian mendirikan tembok toilet itu dan mengamatinya. Tak lama kemudian, angin berhembus dan tembok toilet itu rubuh diterpa angin. Chuck akhirnya mendapatkan ide gila. Ia berencana menggunakan bagian toilet yang ditemukannya tadi sebagai layar untuk rakit buatannya yang akan mengeluarkan dia dari pulau terpencil ini. Akhirnya, ia menebang pohon dan berhasil membuat rakit kayu. Dengan tekad dan keyakinan, ia akhirnya mengarungi lautan yang ganas dengan rakit kayu sederhananya. Dengan layar yang dibuatnya dari bagian toilet, ia berhasil melewati ombak yang sangat tinggi. Ia pun menuju laut lepas untuk memulai petualangan barunya. Selama berhari-hari di tengah laut lepas, dia diterpa ombak, hujan, dan badai yang membuat rakit kayunya hancur berantakan. Ia pun kehilangan sahabatnya Wilson yang terhanyut oleh ombak. Chuck hanya bisa menangis dan pasrah, lalu terbaring lemas tak berdaya. Namun, keesokan harinya, keberuntungan Chuck berubah drastis. Setelah hanyut berhari-hari tanpa arah, tiba-tiba datanglah sebuah kapal barang yang sangat besar, melintas di sampingnya. Kapal tersebut kemudian menyalakan alarm, lalu membangunkan Chuck dari tidurnya. Datangnya kapal tersebut mengakhiri penderitaan Chuck selama 4 tahun. Setelah kembali ke peradaban, kawan-kawan Chuck berkumpul dan berpesta untuk merayakan kepulangannya. Ia pun menuju ke meja makan dan melihat makanan yang sangat melimpah. Ia serasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian ia mengambil kepiting dan korek api yang mengingatkannya saat ia terdampar dulu. Di malam harinya, Chuck memutuskan untuk menemui kekasihnya yang sudah 4 tahun terpisah, Kelly. Lalu ia berkata kepada Kelly bahwa ia masih mencintai dirinya. Tapi sayangnya, Kelly membalas perkataan Chuck dengan berkata bahwa Kelly juga mencintai Chuck, tapi hanya sebagai teman. Karena Kelly sendiri berkeluarga dan mempunyai anak. Meski berat, Chuck mencoba memahami dan mengambil jam antik pemberian Kelly 4 tahun lalu di sakunya lalu ia kembalikan.